Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan semangat pagi anak-anakku sekalian. Alhamdulillah berjumpa kembali dengan saya Ustadz Agus Sultanik. Apa kabar anak-anak hari ini? Mudah-mudahan Allah selalu melimpahkan rahmatnya kepada anak-anak sekalian, dan anak-anak sekalian semua dalam keadaan sehat walafiat sehingga bisa mengikuti pelajaran PAI ini sampai selesai ya. Salam juga untuk ayah dan ibu kalian semuanya. Mudah-mudahan keluarga semua dalam keadaan sehat walafiat, tidak ada kurang sesuatu apapun. Baik, yuk kita belajar kembali Al-Islam. Tetapi tunggu dulu, sebelum kita belajar Al-Islam, mari kita sama-sama berdoa memohon kepada Allah. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat, maslahah fid dini wad dunya hatal akhirah. Mari kita bersama-sama doa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Terima kasih anak-anak sekalian. Sebelum kita memulai pelajaran PAI, saya mengingatkan kembali bahwa minggu kemarin, sebelum pelajaran hari ini, kita sudah belajar tentang puasa Ramadan. Apa itu pengertian puasa Ramadan? Kemudian syarat sahnya puasa Ramadan. Kemudian apa saja yang membatalkan puasa Ramadan, dan siapa saja yang diperbolehkan untuk tidak berpuasa Ramadan, baik itu mengganti hari atau membayar fidyah. Minggu kemarin kita sudah pelajari itu. Nah, kali ini kita akan memulai pembelajaran kita. Ya, kita lanjutkan pembelajaran kita ke bab selanjutnya. Bab selanjutnya adalah bab 5 ya. Tentunya sebelum kita masuk ke bab 5, saya berpesan kepada anak-anak, jangan sampai ketika kita masuk bab 5, bab 4 dilupakan ya. Silahkan nanti diulang-ulang videonya, dilihat kembali, sehingga dari bab 1 sampai bab 5 itu masih ingat ya. Masih ingat sehingga tidak terlupakan ya. Di bab 5 ini ya, kita akan belajar tentang keteladanan Nabi Ishak alaihissalam, Nabi Yakub alaihissalam, dan Nabi Yusuf alaihissalam. Baik, tujuan pembelajaran kita kali ini adalah menjelaskan kisah keteladanan Nabi Ishak alaihissalam. Jadi kali ini kita akan bersama-sama menceritakan dan mendengar dan melihat sekaligus bagaimana kisah dari Nabi Ishak itu. Baik, kita lanjutkan. Nah, silsilah Nabi Ishak. Silsilah Nabi Ishak. Jadi Nabi Ishak itu adalah salah satu di antara 25 nabi dan rasul yang disebutkan di dalam Al-Qur'an. Nabi Ishak mempunyai seorang ayah yang namanya adalah Ibrahim. Ini Nabi Ibrahim ini mempunyai istri yang namanya adalah Sarah. Jadi Nabi Ishak ini merupakan putra yang kedua. Nabi Ismail ini adalah putra yang pertama. Namun antara Nabi Ismail dengan Nabi Ishak itu berbeda ibu ya. Itu perlu diingat ya anak-anak, bahwa kalau Nabi
Ismail itu ibunya bernama Hajar, Siti Hajar, ini namanya Siti Hajar ibunya, ayahnya tetap Ibrahim, tetapi kalau Nabi Ishak ini ibunya adalah Sarah. Jadi Ibrahim ini mempunyai dua istri, yang satunya melahirkan Ishak dari ibunya bernama Sarah, yang kedua melahirkan Ismail ya dari ibunya yang bernama Hajar. Oke. Ishak kemudian mempunyai putra yang kemudian nantinya menjadi nabi juga, yaitu Yakub. Yang satunya ini menjadi Bani Israel, jadi berada di sekitar Palestina sana ya tempatnya ya. Yang ini ada di Bani Ismail di Arab Saudi dan sekitarnya. Oke, selanjutnya itu tadi silsilahnya ya. Selanjutnya mari anak-anakku sekalian kita sama-sama menyaksikan dan mendengarkan kisah dari Nabi Ishak alaihissalam. Silahkan difahami dan didengarkan, juga dilihat secara seksama, kalau perlu dicatat, sehingga nanti begitu selesai melihat video kita sudah bisa menyimpulkan apa sih perilaku-perilaku atau keteladanan yang perlu kita teladani dari Nabi Ishak ini. Baik, mari kita sama-sama saksikan. Sekalian, mari kita sama-sama dengarkan dan kita lihat bersama kisah Nabi Ishak. Di sebuah daerah Jabrul, Palestina, Nabi Ibrahim dan Sarah dikenal sebagai orang yang santun dan baik hati. Sarah adalah istri pertama Nabi Ibrahim. Hingga usia tua, mereka belum juga mempunyai anak. Jadi usianya Sarah 90 tahun dan usianya Nabi Ibrahim 100 tahun. Nabi Ibrahim dan Sarah selalu menjamu para tamu dengan makanan dan minuman yang terbaik. Mereka sangat bersedih jika tidak ada satupun tamu yang berkunjung. Suatu hari, Nabi Ibrahim dikunjungi oleh 3 lelaki yang rupawan, yang ternyata lelaki itu adalah malaikat. Mereka membawa pesan dari Allah bahwa Sarah, istri Nabi Ibrahim, akan melahirkan seorang laki-laki yang sangat soleh. Mereka dijamu di rumahnya Nabi Ibrahim. Ternyata apa yang dikatakan oleh Allah, yang dikatakan oleh malaikat itu ternyata benar, bahwa ternyata Sarah mengandung. Bayangkan di usia 90 tahun Sarah bisa melahirkan Ishak. Jadi alhamdulillah akhirnya bisa melahirkan. Sebagian orang tidak percaya bahwa Ishak itu adalah anaknya Sarah, tetapi mereka berangsur-angsur percaya ketika Ishak itu wajahnya mirip dengan ayahnya, yaitu Nabi Ibrahim. Ishak tumbuh dalam keluarga yang sangat soleh. Ia sangat taat, seringkali ikut dalam dakwahnya Nabi Ibrahim, kemanapun ikut ya. Sehingga dia disukai banyak orang karena Ishak ini anak yang ramah sekali ya, anak-anakku sekalian. Allah SWT mengangkat Ishak sebagai nabi ya, sebagai tugas untuk melanjutkan perjuangan Nabi Ibrahim, menyampaikan kebenaran ya. Sebelum tutup usia, Nabi Ibrahim menginginkan agar Nabi Ishak menikah dengan wanita yang soleh. Setelah itu Nabi Ibrahim wafat. Tentu Nabi Ishak sangat bersedih ya. Nabi Ishak mempunyai 2 putra ya anak. Yang pertama namanya Ish dan yang satunya bernama Yakub. Yang nantinya Yakub ini juga akan menjadi nabi bagi Bani Israel. Jadi Yakub ini nanti juga merupakan Bani Israel. Ini adalah ayat Al-Quran yang
ada kisah tentang Nabi Hud, kisah tentang Nabi Ishak yang ada di surat Hud, yang mana artinya, dan istrinya berdiri di balik tirai lalu dia tersenyum, maka kami sampaikan kepadanya berita gembira tentang kelahiran Ishak, dan dari Ishak akan lahir putranya Yakub. Ya, padahal tadi putranya ada dua ya, Yakub sama Aish. Ya, tapi yang disebutkan di Al-Quran ini adalah Yakub. Nah, anak sekalian, itu adalah sekilas tentang kisah dari Nabi Ishak. Apa saja yang bisa kita teladani dari Nabi Ishak ini? Salah satunya adalah Nabi Ishak ini merupakan pribadi yang sangat ramah kepada setiap orang, sehingga banyak disukai oleh orang lain. Yang kedua, Nabi Ishak ini sangat taat beribadah, sehingga saking taatnya beribadah, dia diangkat oleh Allah menjadi seorang nabi. Ya. Kemudian yang ketiga, Nabi Ishak ini merupakan nabi yang berasal dari Bani Israel, yang mana Bani Israel ini yang dulunya berada dalam kegelapan, kemudian ketika menerima dakwah dari Nabi Ishak, sebagian mereka menerima dakwah itu dengan gigih dan semangat, tidak kenal putus asa, dia tetap berdakwah, ya, sehingga sampai usia 180 tahun. Bayangkan, usianya segitu panjangnya digunakan untuk dakwah, 180 tahun. Tidak kenal menyerah dan selalu gigih dalam berjuang menegakkan agama. Beliau dimakamkan bersama Nabi Ibrahim alaihissalam di kota Al-Khalil, Palestina. Baik anak-anakku, saya kira itu sekilas tentang cerita kisah Nabi Ishak alaihissalam. Semoga kita semua bisa meneladani perilaku Nabi Ishak alaihissalam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekalian mari kita sama-sama dengarkan. Baik anak sekalian, itu tadi kisah dari Nabi Ishak. Mudah-mudahan kita bisa meneladani apa yang telah beliau lakukan untuk umat. Tadi sudah saya jelaskan ada 3 hal paling tidak yang perlu kita teladani dari Nabi Ishak. Selain itu ada juga beberapa poin yang ada di buku, nanti silahkan dibaca sendiri di bukunya di halaman 80, apa saja kira-kira yang bisa kita teladani dari Nabi Ishak. Terima kasih. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Dun wal qalami wa ma yasurun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.